Coba deh bayangin sebuah pabrik. Tapi pabrik ini nggak menghasilkan barang fisik, melainkan keputusan cerdas. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Pabrik AI, sebuah lini perakitan digital yang bisa mengubah lautan data mentah jadi wawasan yang super berharga. Oke, anggap aja ini peta tur pabrik kita. Kita bakal mulai dari gudang masalah, terus kita lihat cetak biru pabrik AI di ruang desain. Habis itu, kita cek bahan bakunya, lihat mesin-mesinnya beraksi, inspeksi produk akhirnya, dan terakhir, kita ngintip sedikit ke masa depan pabrik ini. Siap? Oke, perhentian pertama kita, masalah data industri. Bayangin, kamu lagi ada di gudang raksasa yang isinya suku cadang mobil paling canggih sedunia, tapi nggak ada buku panduannya sama sekali. Nah, kira-kira begitulah kondisi banyak industri sekarang. Nah, ini dia nih paradoks besarnya di era big data. Banyak perusahaan numpuk data kayak harta karun, tapi hartanya itu kekunci di peti yang beda-beda, kuncinya juga beda-beda. Datanya kepisah, nggak konsisten, dan nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadi buat apa kan? Jadi, kuncinya tuh di sini. Ngumpulin data itu gampang, tapi data mentah itu ibarat biji besi yang baru digali dari tambang. Tanpa ada pabrik yang melebur dan memurnikannya, biji besi itu yang nggak akan pernah jadi baja yang kuat. Inilah masalah utamanya. Oke, sekarang kita beralih dari masalah ke solusinya. Di bagian kedua ini, kita akan kenalan sama pabrik AI, cetak biru untuk membereskan masalah data yang tadi kita bahas. Jadi, apa sih sebenarnya pabrik AI itu? Ini bukan gedung dengan cerobong asap ya. Ini adalah sebuah sistem cerdas. Sistem yang makanannya itu data berkualitas tinggi, lalu dia melatih algoritma, dan hasilnya bukan mobil, tapi prediksi akurat yang bisa ngebantu dokter bedah atau bahkan nyetirin mobil itu sendiri. Coba deh perhatiin alurnya. Ini bukan jalan lurus, tapi sebuah siklus yang muter terus. Data itu lahir, dikumpulin, diproses, dan dipakai. Nah, setiap keputusan yang lahir dari data ini jadi semacam pengalaman yang bikin seluruh sistem ini jadi makin pinter di putaran berikutnya. Ini benar-benar mesin yang terus belajar. Oke, yuk kita mulai tur lini perakitannya di bagian paling awal, dok penerimaan barang. Bagian ketiga ini fokus ke bahan baku paling krusial dari semuanya, data. Kutipan ini tuh udah kayak hukum dasar di pabrik kita. Kamu nggak bisa bikin mobil mewah dari besi rongsokan kan? Nah, kualitas produk akhir, yaitu keputusan cerdas, itu sepenuhnya bergantung sama kualitas bahan bakunya. Prinsipnya simpel aja. Sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Terus, gimana cara kita mastiin kualitas bahan bakunya? Pakai 6R Logistik Informasi. Ini kayak daftar periksa gitu. Kita butuh informasi yang tepat, di waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kualitas yang tepat, dan tentunya dengan biaya yang tepat. Ini adalah sistem logistik super presisi khusus untuk data. Nah, ini yang menarik banget. Ada perbedaan besar antara sumber data. Data subjektif, yang datang dari manusia, ternyata jadi biang keladi dari sekitar 80% masalah kualitas data. Gila kan? Sebaliknya, data objektif dari sensor itu jauh lebih bisa diandelin, asal sensornya dikalibrasi dengan benar. Makanya, pabrik AI ini lebih suka sama data objektif. Oke, dari bahan baku, sekarang kita pindah ke lantai pabriknya. Di bagian keempat ini, kita bakal lihat mesin-mesin canggih yang ngolah semua data mentah tadi. Nah, ini dia nih mesin-mesin andalan kita. Ada digital twins, ini kayak kembaran digital dari benda fisik. Jadi kita bisa simulasi apapun tanpa resiko. Terus ada machine learning, ini otaknya operasi, yang nggak pernah berhenti belajar buat nemuin pola-pola tersembunyi. Dan terakhir, cyber physical systems. Ini ibarat tangan dan kakinya pabrik, jembatan antara perintah digital dan aksi di dunia nyata. Sekarang kita lihat langsung mesin ini beraksi. Grafik ini nunjukin data getaran dari sebuah kipas industri raksasa. Buat kita ini kelihatannya cuma coretan acak, kayak noise aja. Tapi di dalam kebisingan ini ada sebuah bisikan. Bisikan tentang bencana yang bakal datang, yang nggak mungkin bisa didengar telinga manusia. Dan ini dia keajaibannya. Mesin analitik kita berhasil nyaring semua noise itu dan nemuin polanya. Sebuah sinyal bahaya yang muncul 10 jam sebelum semuanya rusak total. 10 jam. Bayangin, itu waktu yang super berharga buat mencegah kerugian jutaan dolar atau bahkan menyelamatkan nyawa. Itulah kekuatan pabrik AI yang sesungguhnya. Akhirnya kita sampai juga di ujung lini perakitan. Di bagian kelima ini, kita akan lihat hasil berharga yang diproduksi oleh pabrik AI. Jadi, apa sih produk akhir dari semua proses ini? Bukan mobil atau ponsel.
produknya adalah sesuatu yang nggak kelihatan, tapi nilainya luar biasa. Kecerdasan yang bisa langsung kita pakai. Hasilnya, keputusan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan yang pasti berdasarkan bukti, bukan cuma firasat. Terus gimana cara kita menggunakan kecerdasan ini? Ya lewat proses yang sistematis dan bisa diulang-ulang kayak gini. Pabrik AI itu nggak cuma ngasih jawaban, tapi juga ngedukung sebuah kerangka kerja biar jawaban itu bisa diterapkan secara efektif di dunia nyata. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas soal dampak yang lebih luas dan masa depan dari konsep pabrik AI ini. Tentu aja, kayak setiap revolusi industri, pabrik AI ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, dia nawarin efisiensi yang luar biasa dan keputusan yang objektif. Tapi di sisi lain, ada tantangan besar. Biaya implementasinya mahal, ada dampak ke lapangan kerja, dan fakta bahwa AI, setidaknya untuk saat ini, belum bisa meniru kreativitas manusia. Jadi penting banget buat kita menavigasi masa depan ini dengan bijak. Dan ini poin yang paling penting banget buat diingat. Pabrik AI itu nggak statis, dia hidup. Setiap interaksi, setiap data baru, setiap hasil keputusan, semuanya itu jadi masukan buat nyempurnain algoritmanya lagi. Ini adalah siklus belajar yang nggak pernah berhenti. Jadi, cetak birunya udah ada di depan mata kita. Teknologi dan metodenya udah ada. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana cara bangunnya, tapi siapa yang bakal jadi arsiteknya? Siapa yang akan ngambil fondasi ini dan ngebangun pabrik-pabrik cerdas yang nggak cuma ngubah industri, tapi juga dunia kita? Mungkin Anda